Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok H, yaitu di sini kami membuat artikel dan menjelaskan bertema analisis komparatif kinerja algoritma selection sort dan bubble sort sebagai implementasi strategi brute force dari kelompok H. Di sini beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Ramli Jun Faris Hamunangan, 233 43015. Di selanjutnya Muhammad Al-Farabi, 233 43011, dan Fatahul Fahmi, 233 43005. Nah, di sini kita jelaskan latar belakangnya dulu. Di era digital saat ini kebutuhan akan data struktur dan terurut menjadi sangat penting untuk mendukung proses pengolahan informasi dan pengambilan keputusan. Permasalahan pengurutan sorting menjadi salah satu fondasi dalam pengolahan data, baik untuk keperluan pencarian, pengelompokan, maupun analisis lebih lanjut. Salah satu pendekatan awal dan menyelesaikan permasalahan ini adalah strategi brute force, yang metode sederhana yang menyelesaikan masalah dengan memeriksa semua kemungkinan secara sistematis tanpa menggunakan optimis khusus. Dua algoritma klasik yang mempresentasikan strategi ialah selection sort dan bubble sort, yang sering digunakan sebagai dasar pembelajaran untuk memahami konsep algoritma sebelum beralih ke metode yang lebih kompleks dan efisien. Tujuan aplikasi. Tujuan aplikasi ini pertama menganalisis dan membanding performa algoritma. Selection sort dan bubble sort dipilih sebagai objek studi karena keduanya merupakan algoritma pengurutan yang mengimplementasikan strategi brute force. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan membandingkan performa kedua algoritma dalam hal waktu, jumlah perbandingan, jumlah pertukaran elemen, dan efisiensi memori. Lalu yang kedua, mengidentifikasi trade-off kinerja praktis. Di sini meneliti bagaimana kedua algoritma berperforma pada berbagai skenario data seperti data acak, data sudah terurut, data terbalik, data dengan banyak elemen duplikat, yang mengidentifikasikan keunggulan dan kelemahan praktis dari masing-masing algoritma, termasuk kapan dalam kondisi apa salah satu algoritma lebih unggul dari yang lain. Nah, landasan teori. Teori dalam penelitian ini berfokus pada pemahaman strategi brute force dan dua algoritma klasik yang mempresentasikan, yaitu selection sort dan bubble sort. Strategi brute force merupakan pendekatan dasar pemecahan masalah dengan cara mengevaluasi semua kemungkinan serta sistematis tanpa optimasi khusus, walaupun kurang efisien pada skala besar. Metode ini tetap bernilai sebagai titik awal, perbandingan, dan alat bantu pembelajaran. Landasan teori dalam penelitian ini berfokus pada pemahaman strategi brute force dan dua algoritma klasik yang mempresentasikan, yaitu selection sort dan bubble sort. Strategi brute force merupakan pendekatan dasar dalam pemecahan masalah dengan cara mengevaluasi semua kemungkinan secara sistematis tanpa optimis khusus. Walaupun kurang efisien pada skala besar, metode ini tetap bernilai sebagai titik awal, pembandingan, dan alat bantu pembelajaran. Selection sort bekerja dengan cara memilih elemen terkecil dari array dan menempatkan di posisi yang tepat secara berulang. Algoritma ini memiliki karakteristik jumlah perbandingan yang tetap, pertukaran data yang minimal namun bersifat tidak stabil terhadap urutan elemen yang sama, serta menggunakan ruang memori yang tetap atau in place. Sebaliknya, bubble sort melakukan pertukaran elemen bersebelah mengandalkan proses iteratif hingga seluruh data terurut. Kelebihan terletak pada sifat adaptif yang memungkinkan berhenti lebih awal jika data sudah berturut, serta stabil terhadap posisi elemen yang sama.
Meskipun jumlah pertukaran bisa sangat tinggi, tergantung kondisi data awal untuk mengukur efisiensi kedua algoritma ini. Lalu, pembahasan. Bab ini merupakan inti dari penelitian di mana data empiris yang diperoleh dari eksperimen disajikan, dianalisis, dan diinterpretasikan secara mendalam dalam konteks landasan teori yang telah dipaparkan. Fokus utama dalam pembahasan ini mencakup proses implementasi kode, algoritma, penyajian, hasil pengujian dalam bentuk data mentah maupun visualisasi grafik, serta analisis komparatif yang mendalam. Selanjutnya kepada Robi dipersilahkan. Ke pembahasan berikutnya yaitu terkait lingkungan eksperimen dan metodologi. Di dalam penelitian ini kami menggunakan pendekatan eksperimental untuk memperoleh data kinerja aktual dari dua algoritma pengurutan. Eksperimen dilakukan dalam lingkungan yang terkendali guna memastikan validitas dan reprodusibilitas hasil. Untuk spesifikasi perangkat keras yang kami gunakan itu meliputi prosesor Intel Core i5-8250U dengan RAM 8 GB. Terus untuk OS-nya yaitu Windows 11 Pro 64 bit, lalu dengan bahasa Python 3.9. Terus dengan timer, time verb counter untuk mengukur waktu eksekusi dengan presisi tinggi. Lalu data yang digunakan berupa array integer yang dibangkitkan secara acak dan diklasifikasikan ke dalam 3 skenario yang meliputi random, itu mewakili kasus rata-rata, terus sorted yang mewakili kasus terbaik, dan reversed yaitu mewakili kasus terburuk. Setiap algoritma diuji dengan 4 skala ukuran input yaitu N sama dengan 100, N sama dengan 1000, N sama dengan 5000, dan N sama dengan 10.000. Terus untuk implementasi kode algoritma yang kami gunakan di dalam penelitian ini kami menggunakan implementasi selection sort dan implementasi bubble sort. Untuk penjelasan beberapa gambar codingan ini, kita mulai dengan implementasi selection sort, di mana algoritma ini bekerja dengan cara mencari elemen terkecil di subarray yang belum terurut, lalu ia menukarnya ke posisi yang sesuai gitu. Terus untuk baris min IDX sama dengan I, itu menandai bahwa kita anggap elemen KI itu adalah yang terkecil gitu. Lalu kita telusuri sisa array kita. Dan jika ada elemen yang lebih kecil, maka kita simpan indeksnya gitu. Setelah selesai mencari, elemen terkecil akan ditukar dengan elemen KI melalui pertukaran. Pertukaran seperti pada contoh codingan yang di bawah, yang barisan paling bawah itu yang ada tagar lakukan pertukaran elemen itu. Eh, Lalu proses ini selalu melakukan N kurang 1 kali pertukaran dan jumlah perbandingan tetap, tidak tergantung dengan bentuk data. Jadi itulah sebabnya selection sort tidak adaptif terhadap kondisi data. Lalu ada juga codingan untuk implementasi bubble sort, di mana di dalam codingan ini itu bubble sort membandingkan elemen bersebelahan gitu kan, dan menukarnya jika urutannya salah gitu. Nilai swap atau sama dengan false, artinya belum ada pertukaran gitu. Jika dalam satu lintasan tidak ada elemen yang ditukar, maka array dianggap sudah urut dan proses dihentikan lebih awal atau break. Terus jadi inilah keunggulan bubble sort yang membuatnya adaptif pada data yang sudah nyaris terurut gitu. Namun pada data terbalik, algoritma ini tetap harus melakukan banyak pertukaran sehingga jadi sangat lambat gitu. Terus untuk poin C itu adalah penyajian dan interpretasi data eksperimen.
Nah, di dalam data eksperimen ini ditampilkan dalam bentuk tabel atau grafik gitu. Tabel menunjukkan waktu eksekusi di dalam detik, lalu dari kedua algoritma pada berbagai ukuran input dan skenario data. Hasil pengujian memperlihatkan beberapa angka-angka yang berbeda, yaitu pertama itu di dalam pengamatan ini selection short menunjukkan konsistensi gitu performa di semua skenario data. Lalu karena jumlah perbandingannya selalu tetap gitu. Lalu untuk bubble short menunjukkan performa sangat cepat pada data yang sudah terurut, tetapi sangat lambat pada data terbalik karena jumlah pertukaran yang masif gitu. Lalu untuk tabel ini juga menunjukkan rata-rata waktu eksekusi, kasus terbaik dan kasus terburuk dari kedua algoritma itu, yaitu selection short dan bubble short pada masing-masing ukuran data. Pada pengamatan kasus rata-rata di mana untuk data kita itu N sama dengan 100, kedua algoritma berjalan sangat cepat yaitu kurang dari 1 milidetik gitu. Namun saat data bertambah lagi ke 1000 yaitu N sama dengan 1000 gitu, terus N sama dengan 5000 hingga N sampai dengan 10.000. Selection short lebih konsisten dibandingkan bubble short. Untuk bubble short itu ia memakan waktu lebih lama karena jumlah swab yang meningkat tajam gitu kan. Terus untuk kasus terbaik atau short itu perbandingan antara keduanya itu bubble short sangat cepat karena bisa berhenti lebih awal. Coba dilihat untuk kasus terbaik untuk bubble short yang terjadi pada yang sudah terurai di dalam bentuk-bentuk tabel yang di dalam eh, PPT kita. Lalu untuk sedangkan untuk selection short tetap memeriksa seluruh data, jadi waktunya akan tetap gitu. Terus untuk kasus terburuknya atau reverse itu perbandingan antara keduanya di mana bubble chart paling lambat gitu karena harus melakukan pertukaran setiap langkah. Jadi misal pada N sama dengan 10.000 bisa mencapai 8 detik gitu. Lalu sedangkan selection short justru dia lebih stabil. Kenapa dia lebih stabil? Karena dia tuh kalau dibandingkan bubble shot, dia tuh lebih cepat itu dibanding yang eh, bubble shot jika khusus untuk kondisi ini gitu. Lalu untuk analisis kinerja komparatif itu bisa dilihat dalam beberapa kasus di dalam eh, grafik ini, di mana terdapat 3 grafik. Yang pertama itu adalah grafik kasus rata-rata, lalu grafik terbaik, lalu juga ada grafik kasus terburuk. Gimana cara kita membedakan gitu kan? Jadi kita baca dulu hasil dari umumnya gitu kan. Untuk hasil eksperimen ini menunjukkan bahwa kedua algoritma memiliki kompleksitas waktu eh, 0 N kuadrat gitu, terutama pada kasus rata-rata dan terburuk. Selection short memiliki keunggulan pada jumlah swab yang sedikit dan tetap, lalu membuatnya stabil gitu untuk data acak dan terbalik. Sebaliknya, bubble short lebih adaptif dan sangat efisien saat data sudah terurut karena dapat berhenti lebih cepat gitu. Jadi secara praktis, selection short lebih cocok jika ingin menghindar banyak penulisan ke memori gitu. Sedangkan bubble short unggul saat data cenderung sudah tersortir dan dibutuhkan algoritma yang stabil gitu. Untuk menjelaskan satu persatu dari grafik yang terletak pada PPT yaitu dari kasus rata-rata, terbaik dan terburuk, maka kita jelasin dulu lah grafik dari kasus rata-rata di mana untuk garis biru yang terdapat pada foto itu adalah untuk selection short yang naik perlahan gitu. Sedangkan garis oranye yang tertera itu adalah bubble short di mana ia lebih curam gitu. Artinya ia itu lebih boros waktu saat data makin besar gitu kan. Lalu untuk grafik kedua itu adalah grafik terbaik. Grafik terbaik di mana bubble short unggul jauh saat data sudah urut gitu. Sedangkan waktunya nyaris mendekati nol karena loop langsung dihentikan gitu.
Terus untuk grafik yang ketiga yaitu kasus terburuk, di mana bubble short sangat buruk di sini. Jadi waktu eksekusinya naik tajam gitu. Sedangkan selection short lebih unggul di kasus ini karena tidak terlalu banyak pertukaran gitu. Jadi mungkin begitu pembahasannya, dan selanjutnya untuk penjelasan codingan akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Fatahul Fahmi. Jadi Fatahul Fahmi dipersilahkan gitu. Kita masuk ke bagian penjelasan mendalam terkait pemahaman aplikasi ya. Oke, kita mulai dari baris yang paling atas, yaitu kita import dulu nih library yang kita butuhkan. Di sini saya membutuhkan time, random, kemudian SJS ya. Nah, dapat kita lihat di sini kita akan membandingkan nih kedua algoritma seperti yang teman saya sudah jelaskan di awal tadi ya, yaitu antara algoritma selection sort dan juga bubble sort. Nah, bisa kita lihat di sini ada dua fungsi, yaitu selection sort dan juga bubble sort. Inilah algoritma dari selection sort dan ini kemudian algoritma dari bubble sort. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian fungsi-fungsi yang selanjutnya. Nah, di sini ada fungsi generate data. Nah, jadi untuk apa generate data ini? Generate data ini digunakan untuk menggenerate nih data-data yang tidak perlu kita inputkan gitu. Jadi dengan fungsi ini dan juga berbagai sintaks di dalamnya, kita dapat menggenerate data sesuai yang kita inginkan. Nah, di sini saya menginisialisasikannya sebagai data random. Kemudian yang nantinya dia akan memberikan kita data-data secara acak ya, dari 1 sampai 10 gitu. Bisa saja 1, 5, 6, 7 berapa atau berapapun itu, atau 1 atau 3, 5, 6, 7 gitu. Pokoknya 1 sampai 10 dia akan menghasilkan data acak. Nah, kalau yang sorted, nah dia akan menampilkan data yang berurut gitu. Kalau yang random tadi data acak, yang sorted ini data berurut. Misalnya 1 sampai 5, maka dia akan berurut dari 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, lanjut ke bagian reverse. Nah, kalau reverse ini kebalikan dari data terurut. Jadi, jika data terurutnya 1, 2, 3, 4, 5, maka reverse-nya berarti 5, 4, 3, 2, 1 seperti itu, sesuai dengan inisial pendefinisian dari namanya, yaitu reverse ya. Kemudian ini pada bagian run eksperimen ya, menjalankan algoritma dan mengukur waktu eksekusinya gitu ya. Jadi ya, data ini akan diuji kemudian akan ditampilkan. Jadi yang mana sih seberapa cepat gitu ya. Jadi kita dapat mengukur waktu dari hasil eksekusi berdasarkan data-data yang sudah kita generate yang ada di fungsi generate data tadi. Akan dijalankan di sini ya, data-data dari generate data ini. Kemudian ini ada script utama yang menjalankan seluruh pengujian. Maksudnya ini adalah fungsi main utama untuk mencetak ya, hasil eksperimen. Nah, ini size-nya apa nih? Nah, inilah banyaknya data yang akan diberikan gitu ya. Jadi 100, ada 1000, ada 5000, bahkan 10.000 gitu. Oke. Ada 10.000 sampean. Nah, case-nya ini ada random yang tadi akan ada sort dan juga reverse. Nah, algoritmanya ada selection sort dan juga bubble sort. Dia menggunakan fungsi selection sort dan juga fungsi dari bubble sort optimize yang ada di atas tadi ya. Dan ini seperti biasanya mencetak header table gitu, dan dia ya apa namanya tampilannya itu ada ukuran data, algoritma, kasus rata-rata, kemudian kasus terbaik, kasus terburuk ya. Dari sini dia tadi dicetak headernya gitu, dan loop melalui setiap ukuran data ya. Nah, ini loop melalui setiap algoritma. Nah, ini untuk menggenerate atau menghasilkan datanya. Kemudian menjalankan eksperimen dari run eksperimen yang ada di sini tadi ya. Jadi kita bisa mengetahui seberapa cepat ya
waktu eksekusi dari setiap algoritma yang kita buat di sini gitu. Yang pada kasus ini kita membandingkan antara algoritma bubble sort dan juga algoritma apa tadi bubble sort dan juga selection sort ya. Nah, kemudian ya akan cetak nih cetak hasilnya. Setelah kita run, maka dia akan menghasilkan seperti ini nih saja ya. Kemudian nih kita ingin melihat secara bentuk visual ya, agar penjelasan yang telah saya jelaskan di awal tadi lebih masuk dan lebih paham kepada Anda sekalian. Jadi kita buatkan dalam bentuk visualnya ya. Di sini saya akan buatkan dalam bentuk batang-batang itu ya, bar chart ya atau apapun itu. Nah, oke. Kita masukkan dulu import ya, import library yang kita butuhkan di sini ke Pandas nih untuk data frame ya, Matplotlib, Payfield, juga Seaborn ya. Kemudian kita kita buat data frame-nya ya agar lebih jelas terlihat. Kemudian kita cek, kemudian langkah 2 kita visualisasikan datanya gitu ya. Nah, seperti ini ya, ini codingannya. Ini sebenarnya tidak perlu dijelaskan ya. Aduh, hilang. Sudah tahu ya. Untuk judul utamanya seperti itu ya. Ini case nya. Oke, ntar kita lihat gimana sih outputnya. Nah, oke. Kita lihat ya hasil eksekusi tadi kita masukkan ke dalam data frame akan menampilkan seperti ini ya, nyambung ke sini nih. Oke, ukuran data ya 100 sampai 10.000 ya, bubble sort dia masihkan segini seperti sama yang tadi kita lihat ya di codingan yang awal ya, tapi ini dalam bentuk data frame aja ya, yang seburuknya segini ya. Nah, kita lihat penjelasan yang tadi itu dalam bentuk yang lebih mudah dipahami ya. Oh, di sini tidak ada bar chart ternyata ya. Oke. Nah ya, kita lihat ya bahwa pada kasus rata-rata di sini ada selection sort dan juga bubble sort ya, menampilkan waktu eksekusi terhadap data acak. Dan sumbu X nya terdapat ukuran-ukuran dari data yang kita berikan ya, dari 0 sampai dengan 10.000 ya, ini sumbu X nya. Kemudian sumbu Y nya ini waktu eksekusi dalam detik ya, secara linear. Oke, tetap melakukan perbandingan penuh meskipun data sudah terurut. Jadi walaupun data sudah terurut, dia tetap dibandingin sama dia. Nah, pada saat inilah selection sort itu lebih stabil ya untuk digunakan, walaupun sama-sama buruk nih bubble sort dan juga selection sort jika digunakan dalam skalabilitas data yang besar gitu. Maka cocoknya ya untuk menggunakan dua algoritma ini untuk data yang ringan-ringan saja atau data yang kecil. Kemudian indikasi dalam nyatanya ya, bubble sort sangat efektif digunakan untuk data yang hampir terurut ya, karena sifatnya adaptif ya. Dan di sisi lain selection sort ini lebih sesuai untuk sistem yang memprioritaskan minimnya operasi penulisannya atau write, karena algoritma ini melakukan jumlah pertukaran yang paling sedikit ya. Nah, analisis ini menegaskan bahwa pemilihan algoritma pengurutan tidak hanya bergantung pada teori kompleksitas saja, tapi juga harus mempertimbangkan kondisi data dan kebutuhan spesifik implementasi. Baiklah, mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya.